Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Orang Israel yang adalah umat pilihan Tuhan mengalami penindasan selama 20 tahun oleh Filistin. Hal tersebut disebabkan karena Israel tidak pernah dengan sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Tabut Allah yang menjadi simbol keagamaan mereka sebenarnya sudah kembali kepada mereka. Tetapi kembalinya tabut Allah tersebut tidak mengubah pola kehidupan beragama mereka. Tuntutan Allah supaya mereka hanya menyembah kepada Allah saja telah gagal mereka lakukan, sebab mereka masih mau menyembah allah-allah lain yang dipercayai oleh orang-orang di sekitar mereka. Hal itulah yang melatar belakangi Samuel menyampaikan firman Tuhan ini dan menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Allah melalui Samuel menyerukan pertobatan secara total. Pertobatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka harus bertobat dan menjauhkan diri dari allah-allah asing. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan peribadahan mereka kepada Tuhan saja. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka Allah sendirilah yang akan melepaskan mereka dari tangan Filistin. Saudara kekasih, dari kisah ini kita dapat belajar dua hal, yaitu yang pertama, saat masalah menerpa kita, maka kita harus terlebih dahulu memeriksa diri kita dengan jujur. Jangan-jangan ada dosa yang telah kita perbuat dan kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Lalu kita melakukan pertobatan. Jika kita telah mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, maka kita harus hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu hanya beribadah kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan merupakan cara terbaik supaya kita mengalami pemulihan dalam hidup kita. Dan pemulihan yang telah kita terima dari Tuhan akan diwujudkan melalui berkat, dan kita pun akan menang melawan segala musuh-musuh kita. Pertobatan sejati juga ditunjukkan dengan kita mampu menolak segala godaan-godaan dari dunia ini. Hidup beriman kita kepada Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap masalah yang menerpa kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, jika kita telah melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan kembali dengan janji-janjinya
yaitu akan memberkati kita, sebab Dialah yang telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Saudara-saudaraku, marilah kita menjalani hidup kita hari ini dengan selalu belajar, meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu jika selama ini kita belum sungguh-sungguh hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, maka firman Tuhan hari ini berseru dan mengajak kita supaya kita mensyukuri pemilihan Tuhan dalam hidup kita dengan kita hanya beribadah kepada-Nya saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu yang akan beroleh kekuatan dan akan memampukan kami menaklukkan segala musuh-musuh kami di dunia ini. Dan bahkan dosa yang akan membawa kami kepada kematian yang kekal telah Tuhan menangkan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Maka kami memohon ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, pulihkanlah hidup kami, berilah kami kekuatan agar kami sungguh-sungguh mampu menjalani hidup kami dengan penuh sukacita, sebab janji Tuhan bagi kami adalah kemenangan. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.